Salam sejahtera. Kali ini ada pembahasan yang sangat penting yang banyak dipersoalkan oleh manusia. Banyak orang bertanya, banyak orang ragu-ragu, banyak orang tidak percaya, banyak orang bertanya tentang sunat. Judul pembahasan saya adalah sunat. Pertanyaannya adalah, apakah sunat itu? Orang Kristen seharusnya melaksanakan sunat seperti Yesus sunat menurut Alkitab. Apakah benar demikian? Mari kita telusuri di dalam Alkitab. Sunat adalah perjanjian antara umat Allah. Saya ulangi, sunat adalah perjanjian antara Allah dan umatnya. Kita boleh baca di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 13. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit kahatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayatnya yang ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel yang berasal dari keturunan Abraham, yakni Ishak, yang dijanjikan dan ditentukan sebagai anak perjanjian dan anak yang berhak atas ahli waris dari Abraham yang telah bergabung sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Saudara, kita akan mempelajari selanjutnya. Kita akan meneliti sejarah dan arti sunat di dalam Alkitab. Agar kita paham, kita tidak salah mengartikan sunat di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21 mengatakan dengan jelas bahwa dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayatnya yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayatnya yang ke-20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja
dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Bagaimana yang dikatakan di ayatnya yang ke-21, saudaraku, kita harus menyimak dengan baik-baik ayat yang ke-21 ini, yaitu, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan dari Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Saudaraku, kita telah membaca beberapa ayat yang menyatakan dengan jelas bahwa apakah itu sejarah sunat, dan arti sunat itu tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Maka kita akan mengetahui bahwa siapa sebenarnya yang menerima sunat itu. Di dalam ayat 21 mengatakan dengan jelas bahwa perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang waktu seperti ini juga. Jadi jelas ayatnya. Kita juga harus mengetahui bahwa sunat telah dilakukan oleh siapa-siapa saja. Perlu Anda ketahui juga bahwa siapa saja yang disunat sesuai dengan hukum Taurat itu, yaitu yang pertama, Abraham disunat pada umur 99 tahun. Itu tercatat di dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-24. Yang kedua, Ismail disunat pada umur 13 tahun yang dicatat di dalam Kejadian 17 ayat 25. Yang ketiga adalah Ishak. Ishak disunat pada umur 8 hari yang tercatat di dalam Kejadian 21 ayatnya yang keempat. Yang keempat adalah Yohanes Pembaptis. Disunat pada umur 8 hari yang tercatat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-59. Dan yang kelima adalah Yesus. Yesus disunat pada umur 8 hari yang tercatat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21. Dan yang ke-6 adalah Paulus. Paulus disunat pada umur 8 hari, itu tercatat di dalam Filipi 3 ayatnya yang kelima. Jadi saudaraku, ini adalah beberapa nama-nama orang yang disunat. Ada 4 orang yang disunat sesuai dengan hukum Taurat, yaitu 8 hari, dan yang 2 orang itu hanya berdasarkan janji sunat kepada umat pilihan Allah sebagai satu bangsa. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian sunat itu berlaku sampai pada zaman Yesus. Makanya Yesus ikut disunat memenuhi atau menggenapi hukum Taurat itu, dan berakhir pada saat Yesus terangkat ke sorga. Kita bisa baca itu di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayatnya yang ke-12 mengatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan
dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saya ulangi, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Saya garis bawahi kata baptisan. Artinya disunat di dalam baptisan. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Saya ulangi, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 22 sampai 23. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menuntut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayatnya yang ke-22. Kolose 2 ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran manusia. Ayatnya yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan, mengapa orang Kristen tidak disunat seperti Yesus disunat? Jawabannya adalah bahwa orang Kristen tidak lagi tergabung. Saya ulangi, bahwa orang Kristen tidak lagi tergabung bersama bangsa Israel sebagai suatu bangsa atau bukan bangsa Israel, sehingga perjanjian itu tidak berlaku lagi bagi orang Kristen karena berdasarkan perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Apakah perkataan Yesus? Ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saya ulangi, ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Maka pada saat itulah berakhirlah perintah sunat yang diganti dengan baptisan. Berdasarkan fakta dan bukti Alkitab, silakan Anda boleh menentukan di mana Anda berada dan di posisi mana Anda memilih atau di mana Anda lebih percaya. Apakah Anda percaya kepada pendapat manusia atau firman Allah? Saya telah membahas fakta dan bukti yang benar berdasarkan firman Allah di dalam Alkitab.
Demikianlah materi pembahasan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.